Udah masuk. Hmm, tunggu aja. Oke, matiin aja. Oke. Nah, bukain presentasinya. Ya. Oh, training. Oh, training. Ini dulu presentasi aja. Habis itu di komunitas tulisan dari apa sebelum apa boleh kok. Oke, teman-teman udah masuk semua ya. Ini untuk trainernya udah ada dari Pak Jerry dari tim TS Software.
Nanti bisa kita mulai ya. Nanti untuk agendanya kita bakalan training konfigurasi tentang DDM BCA versi Maca. Nah, ini penyebutannya untuk Maca ini sebenarnya penyebutan untuk di sistem BCA-nya sih, gitu. Nah, nanti untuk agendanya nanti bakalan ada konfigurasi SQL ya. Iya, konfigurasi SQL, cloning ada cloning. Cloning rematch. Ya, cloning dan rematch. Nanti ntar ditanya aja sama Jerly. Eh, saya buka ya training konfigurasi DDM-BCA-nya. Nanti yang perlu ditanya nanti ntar ditampung dulu di chat aja. Nanti untuk sesi open mic-nya nanti setelah nanti presentasi. Oke, Fajar. Silakan, Fajar. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan nama saya Jerly. Eh, kita akan membahas tentang config DDM BCA atau Maca. Dan itu yang pertama itu saat di 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 BCA kan lagi ada bikin aplikasi pengembangan data sendiri yang namanya itu Maca yang di sentral mereka. Jadi mereka udah nggak pakai sentral kita. Jadi mereka pakai pakai Maca namanya. Sentral buat lihat dong. Nggak kelihatan. Gimana? Kelihatan nggak? Jadi teman-teman, BCA kan lagi bikin aplikasi sendiri yang dimana mereka bikinnya itu namanya Maca, itu pengganti centralized kita. Jadi jadi kita cuma mau mengubah untuk kita ngehitnya bukan ke sentral kita, tapi kita ngehitnya ke Maca, yang dimana itu sentral BCA-nya langsung. Jadi pertama kita masuk dalam backup IP kiosnya dulu. Mungkin teman-teman udah tahu kan dari sejak deployment awal cara masukin IP-nya gimana. Nah, ini pertama kita backup IP kiosnya dulu. Teman-teman bisa fotoin dengan cara seperti yang di presentasi. Seperti itu kita fotoin dulu, kita backup. Nanti teman-teman ambil data dari backup ini. Setelah kita rematch, kita balikin data yang IP yang kita backup. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita lanjut karena Dev udah nggak bikin localhost yang di smart cache, yang dimana kita bisa langsung masukin MKey dan lain-lain. Jadi kita masukin langsung dari database-nya langsung lewat SQL. Jadi proses ini, jadi proses update SQL ini dilakukan setelah cloning. Iya, Untuk data cloningnya biasanya dapat dari Pak Jerly ya, yang iya. dari production ya. Iya, dari production nanti dari kita kirim data reimage. Teman-teman udah tahu kan cara reimage. Jadi waktu udah kelar reimage, tapi sebelum kita reimage, kita backup ini dulu. Langkah awalnya ini dulu sebelum kita reimage. Oke, siap. Langkah awalnya ini dulu. Pertama kita backup IP kios, kita lanjut ke buka database SQL servernya. Ini untuk gunanya untuk eh, backup database-nya dulu. Backup database-nya dulu. Kita buka ini terus tekan connect, habis itu backup database, kita klik database yang mau di backup. Seperti ini kan smart case Maca, bisa dilihat teman-teman. Ini eh, kita klik kanan, terus kita tas, habis itu kita backup. Nah, langkah-langkah yang lebih detail nanti dari tim software bakal bikin paduan paduan langsung soal yang lebih rinci. Kalau untuk sekarang setidaknya teman-teman tahu aja tentang cara backup database sama baca itu apa, gitu aja sih. Biar kita lebih mempercepat. Nah, habis itu kita menginjeksi script ke dalam database.
kita menginjeksi script ke dalam database yang dimana scriptnya itu nanti berada di PC data D, terus namanya parameter yang perlu dikonfigur .sql. Nanti teman-teman tinggal eh, double klik aja. Nanti, tapi sebelum teman-teman double klik, teman-teman harus harus masuk ke dalam SQL Server dulu ya. Nah, nanti kalau udah diklik akan seperti tampilan seperti ini. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan yang aku apa nih kotakin yang warna merah itu harus namanya smart case ya. Soalnya itu waktu kita mau nginjek, maksudnya kita mau menginjek di database smart case. Nanti tinggal execute. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada T mesin key-nya. Ini T mesin key-nya S1G996 USID. USID ini maksudnya mesin name-nya di masing-masing cabang. Nanti teman-teman bisa ubah itu. Cuma cuman itu doang sih yang teman-teman bawa yang harus diubah. Cuma WSID-nya itu. Kalau yang ATT yang link untuk ngehitnya ke Maca itu nggak perlu diubah karena emang emang itu yang mau kita hit. Nah, kalau yang Param 002 ini MQ-nya. Jadi di Maca itu MQ-nya cuma satu untuk semua cabang. Jadi perbedaannya cuma di mesin key-nya doang. Di yang S1G996 WSID. Jadi MQ-nya cuma satu ini untuk semua cabang. Nah, kalau udah teman-teman penyesuaian WSID di kios, nanti mesin name ini ganti dengan WSID yang sesuai di setiap cabang. Nanti kita udah kelar nih, nanti kita coba langsung praktek ya. Cuma seperti itu sih yang bakal kita ubah di kios. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kira-kira dari SP udah cukup jelas belum? Iya, kalau ada yang Ah, mau ah. bahas, Ada yang mau ditanya, silakan. Oh, aman. Oke, untuk saat ini aman. Jadi bisa dilanjut ya. ya kita kita lanjutnya langsung praktekkan. Mau pakai laptop. Kita dari awal sekali ya. Nah, yang pertama kita kalau udah di lokasi, kita network internet setting, kita backup IP-nya dulu ya. Sebelum kita masuk ke reimage, klik adapter, ini klik kanan, terus properties. Nah, di sini kita lihat internet atasnya. Nah, di sini kan karena ini eh, kita pakai yang dev-nya murni, jadi emang nggak punya IP. Nanti berikut, kalau di lokasi, teman-teman fotoin aja IP-nya. Nanti pas waktu kelar reimage, kita tinggal masukin lagi IP-nya sesuai. Setelah itu kita masuk ke database.
buka SQL Server Management, connect. Nah, di sini teman-teman klik database. Nah, di sini teman-teman ambil kalau yang di sini kan ada dua, tapi ini karena di dev-nya murni, jadi emang ada dua untuk dites-tes. Nanti kalau di lokasi itu cuma Smart Case. Yang ada database-nya cuma Smart Case. Nanti teman-teman klik kanan, tas, backup. Nah, di sini teman-teman jangan jangan langsung add, kita remove dulu yang ini karena seringkali error kalau kita ada dua pet yang berada di sini. Kita remove dulu, baru kita add. Nah, kita add, kita cari lokasi yang mau di backup. Lokasinya terserah dari teman-teman, yang penting teman-teman ingat. Tapi yang saya rekomendasikan di D sih, teman-teman. Di D, nanti langsung backup aja di sini. Terus namanya contoh backup root. Terus jangan lupa tulis tanggalnya. Ini contohnya tanggal 23/12/2024. Nah, tinggal teman-teman tekan OK, OK. Nah, ini udah ada. Teman-teman klik, terus OK. Nah, ini udah the backup of database case Maca sukses. Nah, kalau udah sukses, teman-teman oke dulu. Nah, kalau udah kita lihat lagi apakah udah terbackup tadi di D ya. Nah, ini. Nah, ini udah terbackup teman-teman. Kalau sudah kita bisa kalau udah backup IP sama backup database-nya udah selesai, kita bisa lanjut ke reimage. Nah, kalau udah selesai reimage, kalau sudah selesai reimage, eh, kita tinggal masukin lagi. Kita masukin lagi IP-nya kayak tadi. Adapter, klik kanan, properties, config, Ini properties. sorry ya. Jadi ini konfigurasi sebelum di cloning ya? Iya, Ya. ini konfigurasi Berarti sebelum setelah ini baru lanjut untuk setting IP setelah di cloning ya? Iya, Oh. nanti ada eh, aku kasih panduan kok. Yang penting teman-teman mengenal aja dulu, biar di lapangan nggak panik kan. Setidaknya tahu aja, oh ini yang gua harus lakuin. Setidaknya ada action untuk pertama kali, biar nggak panik. Nanti tetap dari tim software bakal bikin panduan yang seperti yang gua jelasin nanti. Oke, nah lanjut kita kita masuk ke script yang mau kita injek. Nah, teman-teman nanti script yang mau kita injek ada di D, ada di PC dari awal ya. Data D, habis itu parameter yang namanya parameter yang perlu dikonfigur. Nanti teman-teman double klik aja, dia akan terbuka langsung. Nah, ini scriptnya. Mungkin dari sisi software nanti kita bakal tambahin scriptnya, bukan cuma ini. Nanti teman-teman tinggal taunya, tinggal execute aja, nggak perlu oprak-aprik database-nya. Nanti tinggal execute. Eh,
Nanti teman-teman pastikan ya, ini berjalan di Smart Case yang di bagian atas ini. Ini artinya kita mau injek scriptnya di database Smart Case. Nanti teman-teman tinggal klik tekan execute. Nanti semua akan berjalan, Pak. Ini gua nggak execute karena ini tempat tesnya, iya, tempat devnya. Tapi kita udah apa ya? Udah backup ya tadi. Nggak apa-apa sih. Backup prod. Nah, ini kita bisa execute. Nah, itu row-nya udah ketambah tuh. Nih, bahwa ini komplit. Oh, jadi itu untuk memastikan bisa atau enggaknya itu dari situ ya? Iya, resultnya ini, message-nya. Pesannya harus dapat satu row ejection gitu. Nanti kalau dia gagal tulisannya kayak gini. Dia kalau invalid, pokoknya dia bakal invalid atau warna merah lah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Nah, kalau dia kalau dia eh, warna merah berarti dia error. Kalau dia sukses dia kayak tadi. Eh, kalau sudah nanti teman-teman penyesuaian di base ID-nya doang sih. Di sini BCA terus cari glide 100. Nanti itu penyesuaiannya di lokasi nanti kantor cabang ganti, terus mesin name-nya juga harus diganti. Mesin name sesuai dengan yang di lokasi. Sama sensornya di value-nya jadi satu atau enggak, COM-nya ini bisa dilihat di device juga. Dari sini teman-teman ada pertanyaan tentang config matcha atau mau bertanya tentang gimana cara masukin scriptnya atau gimana? Aman guys? Berarti baca ya? Apa sah? Di luar jangkauan otak nih. Enggak, jangan panik. Pokoknya ada 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 panduan. Aman lah. Iya, yang itu panduannya tuh. Cara Iya. masukkan skripnya gimana, Pak? Pak, gini loh. Hah? Cara masukkan skripnya gimana, Pak? Katanya tadi. Ini tinggal nanti kita bakal kasih skrip skrip langsung yang namanya file namanya parameter yang perlu dikonfigur .sql. Nanti teman-teman tinggal double klik aja. Nanti ini hasil ini query yang bakal kita injek ke dalam database Smartcase. Teman-teman pastikan jangan master, pokoknya ini harus Smartcase nama databasenya. Nanti tinggal teman-teman execute. Nanti kalau udah execute, ini otomatis jalan kok. Jadi nggak, kalau udah jalan, udah berarti udah aman lah. Coba cobain dia cara ngedragnya dia. Gimana? Drag and dropnya. Drag and drop. Tapi ini setelah Klik kanan aja, double klik aja ini filenya. di klik kanan ya. Klik kiri. Oh, klik kiri. Klik kiri tiga kali, dua kali, dia otomatis kebuka loh. Oke. Nih, jadi gampang. Iya. Jadi kita backup IP, fotoin aja backup IP. Habis itu backup database seperti tadi, backup database. Setelah itu kita reimage. Nah, setelah kita reimage, kita kita restore lagi IP-nya, kita balikin. Sama database nggak perlu kita balikin karena itu cuma jaga-jaga. Soalnya itu ada data transaksi kan, jaga-jaga aja. Backup database itu cuma jaga-jaga aja. Nanti disarankan kosong dong. iya disarankan database-nya kosong. Amanatnya Di- itu udah di pick up. Hah? Udah di pick up. Udah di pick up, udah kita image-nya emang udah kosong. Kita udah setting dari awal emang kosong. Emang
pure itu memang kosong di dalamnya. Database yang kita backup itu untuk jaga-jaga aja. Nanti ditanyain BCA atau ada selisih atau apa. Nanti sebenarnya kita ada backup database-nya doang. Baru tambah ini. Nah, nanti kalau udah semua, udah backup IP, nanti tinggal jalanin script yang ini. Parameter yang perlu dikonfigur. Dia di D, terus namanya ini. Double klik kiri, nanti langsung kebuka. Nanti teman-teman lihat database-nya yang mana, habis itu langsung execute. Nah, ini bukannya portnya ditutup ya? Gimana? Portnya bukannya ditutup ya? Port Untuk BSI. USB-nya. Ya. Nanti bisa lewat Nektar kok. Nanti kita bilang ke BCA. Oh, Pokoknya ya filenya. filenya pasti udah ada di sini. Ya itu sorry ya, hanya di chat. Oh, bentar. Hmm. Kalau untuk penyimpanan database backupnya tadi di mana ya Pak? Penyimpanan database backupnya itu terserah, tapi yang disarankan itu di D. Nanti teman-teman eh, bisa lihat ini di D. Nah, ini yang kita backup tadi nih. Backup prod 23/12/2024. Ini backup database-nya. Bisa teman-teman taruh di sini juga, bisa langsung di backup DB sini, tapi kalau lebih mudah langsung di D aja sih. Nggak masalah kok. Terus apa lagi? Ke nama database, manggil perintah SQL. Nah, ini gue jelasin pelan-pelan lagi ya, teman-teman. Eh, Stop share, kita save dulu. Tadi nggak ke share apa ya? Ini ada ke share nggak ya? Nah, teman-teman udah kelihatan. Ini ada backup yang tadi, yang di PC data D. Ini kita backup, udah di taruh di D aja nggak apa-apa. Nah, nanti kalau masalah jalanin skripnya, itu teman-teman di D itu ada namanya parameter yang perlu dikonfigur. Teman-teman double klik kiri aja. Di lapangan pun namanya itu ya, Jen? Iya, namanya ini. Kita usahakan yang di training sesuai dengan di lapangan, biar teman-teman nggak bingung. Nanti teman-teman klik kiri aja ini, double klik kiri. Nanti dia langsung kebuka kok. Nah, di sini kan udah langsung kebuka. Ini skripnya. Skripnya yang teman-teman harus ubah itu cuma ini. WSID-nya nih. WSID sesuaiin dengan di lapangan. Contoh 9567. Nah, itu sesuaiin lah. 4 digit yang di belakangnya. Nanti kalau udah sesuai, teman-teman pilih database yang mau di inject scriptnya. Contoh Smartcase Maca. Nah, teman-teman tinggal langsung execute aja. Ini aku nggak execute karena di sini aja deh. Kita udah pernah execute ya. Kita execute aja di Smartcase. Pokoknya di lapangan namanya database-nya itu Smartcase. Nanti teman-teman langsung execute. Nanti dia eh, tampil kok. Ini berarti sukses. Complete. Completion time. Pokoknya kalau nggak ada warna merah pasti sukses lah message-nya. Tapi Jer, mana aja Jer? Kan kita ceritanya ini ya, anggapannya teknisi lah ya baru jalannya. Tapi Iya. ini kan lebih ke cara prosesnya. Mm-mm. Kira-kira misalnya kalau dari sebelum kita jalan ada ini gak sih? Ada not dari BCA misalnya kita harus menyesuaikan ini kita dapat email gitu baru kita baru kita jalan untuk PSID-nya. Apa dari database-nya udah tertera tinggal kita execute doang? Database-nya udah tertera. Oh, berarti udah ada sesuai sama Iya. PSID di Iya. daerah-daerah ya? Iya. Oke, oke. Nggak bakal ada email dari BCA sih.
Oh gitu. Mm-mm. Dikirain bakalan kita Enggak, penyesuaian OSID baru gitu. enggak. Oh Base enggak. ID-nya udah tetap itu, Oh udah tetap udah itu. tetap di lapangan. Oh oke. Datanya sudah semuanya ini sih, tinggal ini, tinggal di execute sih, tinggal dirubah yang Base ID yang ini. Soalnya mereka nggak pakai M key, mereka M key-nya cuma satu. Perbedaan mereka membedakan setiap mesin itu dari WSID-nya doang, dari mesin name, mesin key. Teman-teman ada pertanyaan? Ada tuh dia satu dia dari Rockit SP Makassar. Banyak pakai aplikasi apa MySQL? Bukannya Sudah ada. pakai sudah ada Mas. Ya, benar. Aplikasinya sudah ada di mesin ya, guys. Jadi nih, teman-teman tinggal search aja SQL. Nah, ini aplikasinya. Ini aplikasinya tinggal dibuka aja. Aplikasinya udah ada di mesinnya. Jadi aman. Ada pertanyaan lagi? Eksekusi mesin. Iya, iya. Harus pengosongan dulu, harus collection dulu. Nanti kita sampaikan ke pihak BCA kok untuk janjian sama PKT untuk pengosongan back. Ada pertanyaan lagi tentang config atau kalau soal reimage nanti ada di panduan ya, teman-teman. Mereka nggak dibayar. Itu gimana ya, Mas? Mas kalau collection di sini harus 7.000 lembar. Soalnya petugas kalau belum ada 7.000 lembar mereka nggak dibayar. Oh. Oke, Pak, nanti bakal didiskusiin dulu sama sama BJA kalau prosedurnya bakal seperti apa ya saat di lapangan. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Pokoknya kita sebelum sebelum ke lapangan kita bakal atur flow-nya semudah mungkin lah buat teman-teman di lapangan. Gimana nih Pak Ivan? Udah nggak ada pertanyaan atau gimana? Harusnya sih udah nggak ada pertanyaan sih. Bisa di skip aja ya. Please skip. Udah sih, kalau soal apa konfigurasi maca cuma cuman itu sih. Nah, Mungkin kalau ada teman-teman mau pertanyaan tentang bukan dari config tapi tentang di mesin bisa sih. Dari SP mungkin ada yang mau nanya perihal Iya, nanti update. panduannya tetap jelas kok, Bang. Nanti setidaknya teman-teman tahu aja, nggak nggak panik lah kalau udah di lapangan. Sebenarnya udah ada gambaran lah. Perlu jaringan nggak, Mas? Hah? Gimana? Gimana Pak? Berapa kapasitas FD yang dibutuhkan untuk reimage? Kalau reimage itu sekitaran 32 GB sih, Pak. Harus flash disk yang 32 GB. Itu untuk flash disknya. Kan nanti
untuk mesin yang belum terdeploy. Untuk yang 20 untuk yang 20 mesin ini harusnya udah di deploy ya. Sini 28 mesin ini udah di deploy ya? Atau 26 udah di deploy ya? Oh iya. Pak Yuda, ini mesin yang 26 yang untuk piloting yang pertama ini udah di deploy sih, Pak. Jabodetabek soalnya, di Jabodetabek. Jadi nggak ada mesin yang baru sih. Nanti kalau misalnya ada mesin yang baru, nanti kita atur flow-nya lagi. Kita atur alurnya lagi. Iya, harusnya diinstal dari sini. Kalau 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 DDM baru udah langsung dari tim kita yang install langsung dari kantor. File dan flash disk-nya nanti dikirim dari Jakarta atau bagaimana? Sini lah, flash disk-nya bisa dari kita atau gimana? Oh, oke. Pak Surya, nanti file dan flash disk-nya nanti dari Jakarta langsung kok, aman berarti. Gua nggak tahu dah. Itu kan SP. Lu nanti paket gua nggak tahu. Iya, Paket gua nggak tahu. DLC, Ya. flash disk-nya DLC, yang isi DLC, yang satunya isinya apa? File untuk reimage maca. Mungkin flash disk yang ada di sini dikirim balik ke Jakarta. Kalau pengalaman SSPCR emang segitu sih. Flash disknya dikirim balik ke Jakarta dulu, nanti kita atur flashnya terus kirim lagi. Iya, mesin yang akan dideploy nanti sudah include FD dan file. Kalau kalau FD kalau FD-nya itu pasti kalau udah dikirim udah bersamaan dengan file file di dalamnya, Pak. Jadi aman. Jadi FD-nya udah ada filenya kok. Flash disk buat email. Oh iya, iya Pak. Nanti yang kirim yang flash disk yang 32 GB ya Pak. DLC nggak perlu dikirim kan. Flash disknya aja yang buat image. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Nanti soal deploy Maca ini nanti bakal di sekitaran Januari sih. Januari awal ya. Sini Lam. Apa? Eh, deploy macanya ini. Estimasi di tanggal 6 Januari untuk 26 mesin di Jabodetabek. Saat ini sedang piloting di satu lokasi di 300-an unit. Cuma di daerah Jabodetabek. Iya baru sementara, tapi ada kemungkinan Sementara. nanti bisa sampai seminggu Iya. dari kemungkinan. Tapi untuk Januari ini yang Jabodetabek dulu. Iya. Teman-teman ada pertanyaan? Mas, rencana mau eksekusi kapan ya? Takutnya nanti waktu hujan deras berhari-hari lokasinya kebanjiran. Di sini ada yang wilayahnya kebanjiran kalau sering hujan. Mesinnya ada di lantai 2.
didiskusikan dulu sih. Jadwal pasti dikasih tahu. Iya. Biasanya itu perlu dulu kan. Heeh. Jadi pasti harus diskusi sama tim PKT. Iya. Ya, kalian lah, kita lah diskusi sama PKT. Nanti eh 2 minggu atau 1 minggu sebelum deploy pasti dikasih tahu kok tanggalnya kapan. Nanti teman-teman atur jadwal bareng PKT aja. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Nanti kalau masalah reimage itu ada di training ya, di Mas Ivan. Di landing portal ada soal reimage. Ya? Oh, dijelasin lagi. Ada filenya. Kalian aja deh. Biar mereka ada gambaran kalau memang ada yang baru-baru kan. Ya untuk teman-teman ada yang mau ditanyain lagi gak perihal instalasinya atau cara-caranya? Perlu menggunakan jaringan kan masalahnya kendala saya di SP sering hilang-hilang. Perlu jaringan. Iya, Pak. Perlu. Perlu jaringan, Pak. Nanti kita bantu sampaikan ke BCA soal janjian sama jaringan sama PKT biar teman-teman di lapangan nggak kesusahan. Wah, semuanya terjadi semua. Tapi Iya, kita coba. Oke. Soalnya jaringan kan. Kalau jaringan nggak bisa, ribet juga. Nganggur kan? Itu gue pedas. Gue pusing. Emang kenapa sih? Udah presiden kita kalau mau ngambil pemerintah. Dia juga buru-buru soalnya. Ada. Oh, kalau masalah jaringan, mendingan dilaporin ke BCA sekarang aja, Pak. Gak apa-apa kok. Gak perlu tunggu kita deploy macannya. Harusnya kan kalau jaringannya awalnya aman. Iya, jaringan kalau awalnya aman ya pasti aman. Tapi kalau sekarang emang sering gangguan, lah, itu langsung dilaporin aja sekarang ke BCA. Kalau 1 miliar rupiah, tingginya nyampe 1,5 kilometer, bahkan sampai Karena yang backup kan langsung kabur tuh. Karena bakal ada meter itu udah ada di lapisan nggak mungkin orang utara. Kalau ini apa kampusnya itu nanti dia yang punya orang pick up. Orang rekening udah datang nih. Karena kan asumsinya kan collecting dulu kan. Vaksin dulu. Harapan kita kan collecting dulu lah. Yang didatangkan adalah oke, orang pick up datang, kita selesai. Dia nggak bakal nungguin kita, dia akan kabur. Sedangkan dia mikirin kuncinya. FLN-nya nggak ada misalnya. Kalau orang FLN yang memang yang servisnya. Maintenance sama pickup sama murni Ya. sama pickup semua Ya. Iya. Ya. aku nanya nih, kalau masalah Ya. Oh, mereka ada divisi masing-masing. Iya, ada berbeda Oke. soalnya. Jadi kita selalu diferensiasi. Coba masalah untuk eksekusinya ini kan contoh kalau di Riau kan ada 2 nih, tapi posnya jauh. Di Taman satu lagi di Duri. Kita kan janjian sama PKT nih. Kadang kalau mereka pick up 1 hari itu bisa 2 lokasi. Sedangkan kita kan nggak bisa 1 hari harus 2 lokasi karena posisinya kan jauh. Halo. Maaf, barusan nggak mudeng soal jaringan. Berarti mirip Indomarko ya, modem terpisah. Halo. Mau nanya,
Halo, ada orang nggak nih? Kalian sultan gak sih? Kayaknya kita gak dapat ya kalau bawa udah jangan kecil lagi ya. Iya, salah. Ya, juga kita nggak tahu. Halo, Salah, salah. Mas, mau nanya. Halo, Sebelum diremeh apa harus dilakukan backup data dulu? Tadi database. Database. Iya, Bang Ragib itu nanti eh, Bang Ragib backup IP-nya sama backup database. Itu aja sih. Oh, berarti terhapus ya, Mas. Nanti teman-teman kalau udah pernah ini kita bakal jelasin cara rematch. Nanti teman-teman jangan centang yang data D waktu rematch. Nanti itu ada data-data lognya kan. Nanti itu nggak bakal terhapus kok kalau kita nggak centang di saat rematch. Berarti bisa dikatakan log itu adanya di D. Iya, lognya ada di D, di data D. Centang ya pada Yang penting jangan dicentang saat rematch. Nanti ada di panduan kok. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk cara rematch? Oke, berarti kita sudah bisa lanjut ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita colok flash disk dulu 8 GB dan keyboard. Wajib keyboard ya guys. Jadi harus bawa keyboard. Nah, kita masuk ke BIOS dengan cara kita matikan mesinnya dulu, restart. Habis itu saat booting tekan F2 atau F12. Nah, kalau udah masuk ke boot ini, kita pergi ke USB HDD UEFI yang nama flash disk yang berisi DLC. Nah, kalau sudah kita lanjut, kita klik kalau misalnya secure bootnya enable, kita harus disable dulu dengan cara pergi ke security yang di atas ini security, terus secure bootnya di disable. Tapi yang harusnya di lapangan udah nggak perlu secure boot sih. Ini dari awal. Iya, udah dari awal kan udah pernah di reimage. Ini nggak perlu, setidaknya teman-teman tahu aja deh. Kalau ini setel seperti yang dikotakin harus sama, save dan lanjut boot. Harusnya yang udah berjalan sekarang harusnya nggak perlu Iya, disetting lagi sih, nggak perlu karena di ini setting ini. cara cara ini presentasi cara untuk yang pertama kali dulu gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa untuk memastikan sih dilihat lagi Jer ya. Iya. Ya, dilihat lagi aja. Bis itu kalau udah masuk DLC boot, kita masuk ke mini win, klik saat masuk ke menu DLC boot, kita pilih mini Windows 10 yang setup FI 64 yang ini, mini Windows 10 FI 64. Setelah itu kita lanjut. Nah, setelah ini pilih mini Windows 1064 bit. Kalau udah sukses booting, tampilan sukses bootingnya seperti ini. Dan teman-teman bisa pilih aplikasi Acronis True Image. Double klik kiri aja. Masuk ke sini, kita pilih recovery. Habis itu kita pilih file yang ada image macanya seperti yang digambar. Nah,
Habis itu teman-teman pilih recover. Habis itu ini tekan next next aja, jangan ada yang diubah. Nah, yang di sini nih, yang pertanyaannya Bang Ragib, Rakib. Ini teman-teman harus tahu data D itu tempat penyimpanan lognya. Jadi semua data log itu ada di data D. Jadi teman-teman kalau mau reimage di lapangan, ini harus diancentang. Setelah teman-teman uncentang, baru bisa di next. Kalau teman-teman centang, ini bakal ketimpa data D-nya, log-lognya bakal hilang. Jadi jangan dicentang ya guys. Nanti ntar saya buatin panduan baru lagi ya. Ini kan karena pakai yang existing yang lama. Ntar mungkin setelah after training nanti ntar saya langsung update lagi. Intinya sih yang D doang ya, jangan Iya, dicentang ya. iya, D doang. Pokoknya aplikasinya itu ada di data C. Iya, aplikasi data C, data lognya di data D. Jadi ada dua SSD, yang satu di C aplikasi, yang data lognya di D. Pokoknya jangan dicentang yang data D. Nah, ini bisa kita lanjut. Nah, ini masuk di sini. Pokoknya teman-teman cari namanya itu interface NVMe. Nah, NVMe. Nah, teman-teman klik, baru bisa klik next. Kita lanjut. Kalau sudah, tekan OK. Ini klik proses aja. Nah, ini saat proses ini jangan di checklist, biarin aja. Nah, ini teman-teman jangan langsung tekan restart ya teman-teman, karena biasa korup. Di lapangan sering korup soalnya kalau langsung restart. Jadi kita cancel dulu, kita klik cancel, baru kita restart manual. Pergi ke Windows, terus restart. Kalau udah, ini hasil selesai sukses cloning. Dan cek lisensi Windows-nya. Kalau Windows lisensinya udah expire, nanti teman-teman connect jaringan aja, pasti terupdate. Cuma itu sih. Ada pertanyaan teman-teman? Jadi jalannya apa? Tahun depan atau Tahun depan, Januari. Sebaran masih Belum belum tahu, tahu belum tahu. di mana aja. Sebaran masih belum tahu di mana aja. Sekarang kita buka SP. Tanya Mas. Ya benar. Oh boleh boleh silakan. Ada yang mau nanya? Mas mau tanya yang tadi pas proses image dicentang tadi, kalau di panduannya kan itu dicentang semua. Kan aslinya nggak dicentang ya yang D. Iya. Itu berarti nanti diperbaiki apa gimana itu panduannya? Takutnya Ya, kan yang belum tahu kan nanti ini. karena kan sebenarnya kan ini lebih ke cara fotonya aja sih buat cara konfigurasinya aja sih. Kurang lebih kan cara untuk cloning kan ya pasti semuanya sama aja. Cuma ada beberapa gambar nanti yang mungkin nanti habis training ini saya update. Soalnya juga tim training juga baru di training juga soalnya sama trainer sama Pak Jerly. Mungkin nanti ada beberapa di subnya nanti saya tambahin sama di materi ada yang saya perbaikin gitu dari gambarnya. Jadi ntar dari teman-teman ntar mungkin nanti bakal saya record nanti yang dari Zoom. Nanti kalau perlu minta data recorder ntar bisa nanti saya share gitu. Oh iya, soalnya kan takutnya ada yang ketinggalan apa yang baru join sekarang itu kan nggak tahu. Nanti kalau nggak dihilangin takutnya ikut kecek semua kan jadi file-file yang di backup di D tadi kan jadi hilang. Gitu aja sih. Oh iya, siap. Makasih Mas. Nanti ntar saya update juga kok nanti setelah training ini nanti saya langsung update. Ntar saya konfirmasi ke SPV-nya kalau misalnya yang di learning portal udah update, udah siap untuk dipakai di lapangan sih. Paling gitu.
sama yang ini, yang misalkan lisensi Windows-nya itu nggak aktif gimana tadi? Kalau informasi dari Pak Jerry sih ketika nanti connect jaringan ke BCA sih udah langsung update sih license-nya. Iya. Oh gitu. Oke Iya. oke. Nah gitu aja sih Mas. Terima kasih Mas. Yuk sama-sama. Ya dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau nanya. Tadi kayak di chat ada Jer. Yang mana? Di chat ada kayaknya. Ada kayak di chat. Oh, izin usul record Zoom bisa ditaruh di forum e-learning. Ya, nanti ntar saya usahakan ditaruh di learning kan, karena filenya kan cukup gede. Untuk nanti takutnya kendala di domainnya, nanti ntar mungkin antara saya generate ke YouTube dulu atau nanti di generate ke YouTube, nanti saya share ke masing-masing SPV aja sih, gitu. Soalnya katanya SPV-nya sibuk. Seringkali materi-materi training juga bila tidak diminta tidak dikasih. Oh, oke, nggak apa-apa nanti saya ini aja, saya update aja. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Tadi D-nya ikut tercentang. Takutnya yang kurang bisa bahasa Inggris atau nge itu tercentang jadi wipe out datanya. Iya Bang, nanti dari sisinya trainer Bang Ivan nanti update di learning portal cara reimage-nya. Nanti dari pihak tim software juga bakal kasih panduan kok reimage untuk config khusus untuk config macanya. Ada yang mau ditanyain lagi? Perihal update sama cloning? Halo Mas. Yo, halo. Halo. Ya Mas, mau tanya terkait ini update ini. Nanti kan kalau udah proses update, bisa nggak kita dibantu siapa-siapa saja yang nanti akan kita hubungi kalau misalkan ada masalah? Oh Pak, Ya Mas, kurang kedengaran. Jadi gimana tadi Pak? gini, nanti kan kalau sudah ada proses update-nya, progress update, bisa dibantukah kami yang SP siapa saja yang nanti akan kami hubungi ketika ada masalah untuk Kalau ada proses masalah, update? Oh nanti teman-teman ada grup deployment BCA kan. Nah nanti teman-teman laporin aja di situ kalau ada masalah. Oh iya, Saat iya. deploy Oke macam. oke. Iya, sip, sip. oke. Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi dari Agus, SP Lampung mungkin, juga dari Cianjur. Eh, Mungkin teman-teman bisa bertanya tentang masalah-masalah di lapangan DDM-BCA sebelum kita deploy macam kan. Atau ada yang belum paham tentang maca. Ya, tadi ada yang nanya satu. Artinya tuh maca tuh artinya apa? Kalau di Indonesia? hijau. Itu hijau. Dari rumput. Masalah problem jaringan apa dari ini juga yang ditangani Mas? Jaringan. Kalau masalah jaringan itu bukan dari kita, Bang. Itu dari pihak Jarkomnya. Nanti kalau misalnya teman-teman dapat masalah jaringan di lapangan, itu teman-teman laporin aja ke PIC-nya atau langsung ke
BCA-nya. Nanti pihak BCA follow up untuk pihak Jarkom untuk ke lokasi untuk memperbaiki jaringan. Kalau masalah jaringan yang putus nyambung itu paling karena di ruangan yang eh, kurang apa ya, Bang? Ventilasi atau Mungkin tadi dari Semarang mungkin tadi caranya tuh dipindahin itunya ya. oh iya, pindahin keluar sih atau tambahin antena yang upin-ipin gitu sih. Kalau masalah jaringan bukan dari kita, Bang. Dari Jarkom. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Dulu sih sebenarnya dulu udah pernah sih kalau di project PCR dulu ada namanya project BNI dulu hampir sama sih caranya hampir sama sih kurang lebih kayak gini sih. Harusnya misalnya kalau dari database ketika kita nginjek SQL itu harusnya nggak ada masalah sih. Selagi kita bener aja ininya apa namanya destination path database-nya Iya, sama keluar output hasil query yang kita execute. iya, Intinya kita memastikan dia udah ini ya jalan, jalan. udah jalan scriptnya doang sih, gitu. Karena kan database nggak akan bisa bikin korup data sih harusnya. Ada pertanyaan lagi, Ini teman-teman? tanya lagi ke teman-teman perihal update-nya. Masuk ACC juga ya. Apanya? Bandira terus ACC juga. ACC Iya semua. semua Indomaret kok sama ACC. proyek yang berkaitan sama DDM lah Pak. Iya. Intinya ya, update semua Semua ya. di BCA sih gitu. Terus semua ada Bodetabek. Oke. ACC atau juga IAP. Oke. Tapi saat ini kan lagi testing ya, lagi piloting. Pasti ada lebih membutuhkan maunya apa sih? Oke. Ini kan kasus apa sih ini kenapa update? Nah itu yang Bandira. Iya, pertanyaan bagus. Ini banget dong. Jadi ini mesin Maca, mesin pakai aplikasi versi Maca. Maca itu apa sih? Itu adalah aplikasi centralized monitoringnya punya BCA, which mean nantinya BCA nggak langganan aplikasi monitoringnya multi lagi. Iya, rugi dong. Oke. Cuma pakai aplikasi mesinnya aja. Monitoringnya Jadi harusnya kendala di lapangan udah fokusnya cuma ke mesin doang ya, hardware doang ya. Iya. Oke. Yang centralized kan biasanya yang megang anak OS di software, Ah. cekin terusnya atau enggak dari harddisk, nah itu udah anggapan kesalahan sih gitu. Penanganan seperti biasa ya, sama apa BCA bikin aplikasi Iya. sendiri. Iya. Hampir sama sih dulu kalau misalnya ada itu tuh dulu TCR di RBG 100 dulu juga kan monitoringnya juga dari BCA juga, dari kita, cuman dia bikin ngedev sendiri jadi bikin aplikasi sendiri. Kurang lebih sih konsepnya hampir sama sih kayak TCR. Tujuannya tuh apa? aplikasi ya dia Kedepannya aplikasi aja. Iya, aplikasinya mereka bikin sendiri, maksudnya dari kita. Jadi ya harusnya lebih memudahkan sih kendala-kendala yang di lapangan udah semakin sedikit. Gitu. Tuh. Nah, berarti kan nextnya bakal ada update lagi nggak kira-kira? Apa? Bakal ada update lagi nggak? Kalau udah pakai mesinnya dia. Ada dong. Kemungkinan Bisa. Bisa. Aplikasinya. di mesinnya doang. Iya, Kalau aplikasinya enggak. di aplikasi mesinnya. Itu urusan mereka. Itu kan udah BCA. Udah Maca kan itu BCA yang tanganin, udah bukan kita. Jadi kita fokus di mesin sekarang, di aplikasi mesinnya. Setelah ini berarti. Iya, setelah ini. Amin. Semoga. Tahu Pak. Yang lebih mempermudah di tim software sih, karena udah nggak ngurusin centralized lagi. Karena kan kalau mesin itu udah deposit 8.000 kok desentralisasi 3.000 Iya. aja. Iya. Itu termasuk dari ribuan tuh. Itu dari mereka. Pertanyaannya apakah aplikasi mesin akan tetap ada update?
Selama masih ada bug di mesin, pasti ada update terus. Selama kita yang megang aplikasi mesin, tetap ada update-nya. Iya, pasti ada update-nya. Ini nggak banget sih. Nah, kalau robot saya ini resiko gagalnya ini lebih tinggi soalnya. Yang mana? Ya ini ada tanda gini Iya, mesin berarti. Oh, itu mesin berarti. Mesin. Oh, ini yang serem. Kayak freeze aja masih ada loh di. Ada ya? Oh, masih di. Tiap PL 3 kali nge-freeze. Jadi nge-freeze-nya itu nggak bisa disentuh layarnya. Kayak peluang. Berarti itu hardware-nya yang Nggak tahu bermasalah hardware nggak tahu. atau aplikasinya? Nggak tahu. Ya. Tapi di reset PC kan. Dan yang bikin saya jengkel saya ini ya saya kasih kasus hard complaint-nya si BCA, customer BCA. Jadi ceritanya gini. BCA CMP itu customer-nya komplain jam 10 sekitar kan dia kan makanya malam. Makanya malam jam 10 komplain nunggu orang FLN kan tujuan pertama orang FLN. Orang FLN datang kemungkinan yang datang orang bego juga FLN-nya. Tapi cara penanganannya. Telepon saya jam 11 malam, nggak mungkin saya angkat 11 malam orang gila, walaupun saya tahu, paling rusak nih. Nah, Biar aja besok aja gitu. Besok aja Udah malam kan. Nah, si customer ini mungkin dia udah dari jam 10 mesinnya rusak, datangnya lama, nyampe nggak bener. Karena teknisnya nggak tahu caranya kan, restoratif juga nggak tahu dia. Habis itu jam 12 datang tuh susulan teknisi FLN. Telepon saya juga. Nah, tapi dia kayak yang pernah saya kasih tahu dulu, berarti dia pernah saya kasih tahu bahwa kalau ada apa-apa, restart aja PC-nya, pasti sembuh kan gitu kan. Pagi-pagi saya tanya, Mas malam gimana? Udah bisa? Udah Mas saya restart PC doang. Nah itu temen lu yang ini gimana? Kok nggak tahu dia nggak tahu. Ya, kenapa lu nggak nelfon dia aja sih? jadi Malah lu susung kan? Akhirnya kan jadi restnya kan dari jam 10 sampai jam 12 kan, kelarnya. Makanya si customer-nya ini komplain ke BCA, ngomongnya bahasanya gini, kalian yang nyuruh saya pakai mesin dengan asumsi tidak ada uang berantakan di luar, tapi follow up kalian kenapa lama sekali gitu. Jadi kenapa ya nggak tahu itu internal ke BCA dulu baru BCA kemudian saya nggak tahu, tapi hard komplainnya ini seperti itu. Jadi ibaratnya kami dipaksa untuk pakai mesin, tapi di saat mesin lagi kendala dari kalian itu tanggapannya lama gitu. Ya lamanya karena itu tadi ya teknisi yang datang nggak kerja apa-apa, akhirnya berlarut-larut gitu loh. Jadi nggak kelar. Akhirnya kan si mereka biasa yang jam 11 udah pada pulang harus nunggu sampai kelar. Karena mesin itu harus benar, habis itu dia langsung dimasukin kan. Karena nggak boleh bisa dibuat. Itu yang membuat customer-nya itu jengkel. Komplain seperti itu belum juga. Habis itu komplain tuh itu dapat biasanya. Komplain ngomongnya. Itu udah dibahas di meeting sih. Iya itu gara-gara itu. Tapi kita udah bersikeras bahwa jam kerja kita cuma sampai jam 5. Nah akhirnya kan gini, kan apa ngomongin jam 5 itu, akhirnya mereka ngomong gini, apakah bakal akan dibikin 2 shift untuk penanganan ini deh? Untuk dari BCA belum pernah bahas tentang itu sih. Iya maksudnya kalau ini proyek saya lanjutkan, ibaratnya dari BCA-nya itu udah mengawang-awang. Kalau sampai nanti kalau setiap malam ada trouble tidak ada yang Handle. dengan proyek yang lain sebanyak ini nanti gimana gitu. Saya tidak mau dari BCA sendiri, saya tidak mau dikomplain oleh customer saya dong. Gitu. kalau dari proses sih kita nggak tahu ya, harusnya proses antara aplikasi atau mesin. Asal aplikasi atau mesin itu bagus, harusnya kita bisa minimalisir adanya isu komplain, ya kan ya, harusnya begitu. Tapi nggak ada yang bisa meyakinkan bahwa aplikasi itu benar-benar bisa bagus. Iya. Aplikasi juga pasti ada bugnya. Hardware itu juga ada batas pakaiannya juga kan, kita nggak tahu nih. Padahal hardware-nya dibeli adalah industrial, tapi tetap katanya bermasalah juga ya untuk pemakaian 24 jam sampai bulan setahun sekarang kita ya. Nah, tapi juga bisa diperbaiki juga dari sisi PKT-nya. Harusnya PKT-nya juga lebih sigap dan bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu masalahnya sebenarnya di situ. Bukan masalah mesin, bukan masalah aplikasi. Tapi dari pihak FLN-nya dalam hal ini FLN-nya ini kurang pengetahuan untuk mesin ini. Ya. Kebanyakan mereka saya pandu setiap malam beda orang terus. Akhirnya kan saya juga bosan ngasih tahunya.
Bisa 10 teknisi yang hanya saya servis masalah pasti beda lagi. Kalau yang udah ngerti, nggak bakal nelpon, pasti cuma resep udah sembuh. Pasti beda lagi dia. Jadi ini masalahnya di yang datang ini belum tentu orang yang ngerti atau bisa. Harusnya ini tuh cuma 5 menit kelar ya, karena yang datang nggak ngerti. Jangankan resep PC, mati mesin aja tombolnya nggak tahu. Mas mana cara mati mesin? Mana tombol PC? Itu nggak ada yang tahu. Itu, waduh, Pak, sampai Harusnya sih yang di-assign orang yang tahu ya. nah minimal itu. Dan kalau enggak mereka ada headdesk yang tahu gitu loh. Ini loh caranya kalau ada apa ini loh reseptifnya di sini ini loh. Mereka ada kalau di kita headdesk-nya lah. Saya tanya ke orang mereka, Mas mereka ada nggak sih? Kalian ada nggak sih orang yang buat tumpuannya misalnya gitu APS juga kan? Ada Mas, tapi juga mereka nggak tahu Mas. Dah, bunuh diri gitu. Masalahnya di situ. Harusnya software bisa wajar kita bermasalah, tapi kan penyelesaiannya ini bisa cepat apa enggak tergantung. Iya. Karena yang pegang kunci mereka juga kan. Kita udah tahu cuma. Iya percuma. Iya. Ya mereka wajar dong. Udah datangnya lama, sekalinya datang nggak bisa. Ngapain Mas kalau datang nggak bisa? Nanti mungkin kita sampaikan di meeting ya sama PCA. Kebanyakan begitu. Di dulu balik lagi nggak bisa lah. Tahu mereka kalau udah nggak bisa kabur langsung. Pernah jam beda 15 menit doang, nih saya nggak angkat nih. Mas masih di situ nggak? Oh Mas sudah pergi Mas. Terus bisa nggak beres? Enggak Mas ya Mas. Ditinggal coba. Terus gimana? Coba tas saya balik lagi. 15 menit lagi balik lagi. Kan berarti 30 menit kan? Kok aneh sih? Jadi itu makanya di situ. Sedangkan kalau mau tetap kita yang datang, ya percuma juga orang bawa kunci. Tapi kan ini mau dipakai dia oase downline archive Iya. itu nanti dia akan spesifik tuh harusnya pertama kali FLM kan yang menyelesaikan. Nah ini sih FLM mana nih selama 30 menit ada kerusakan ini. Nanti ketahuan. Ketahuan. Nanti BCA bisa pantau langsung. Baru dia bisa ini saya nggak tahu cara ini, aku nggak bisa tahu bisa gitu. Nah itu benar. Pokoknya masalahnya di FLM itu. Kecuali kalau FLM udah saya buatin gini nggak bisa saya nungguin salah nggak balas. Nah itu baru tuh mungkin salah di kita ya, tapi kan ini jelas-jelas bisa dilakukan solusi dari si FLM. Iya. Ada kelihatan tuh jelas di update dokumennya. Oh iya tuh udah. Apakah Zoom sudah selesai? Ya, kalau untuk ini sih mungkin udah cukup ya Bu Lila ya untuk proses-prosesnya. Ya, Insya ada. Allah dia bukan saya kepada. Ya. Kalau untuk dari trainer Pak Jadi kira-kira udah cukup belum? Udah cukup dari sih. penjelasannya. Penjelasannya Ya, udah cukup. kalau dari penjelasannya sih udah cukup. Teman-teman terima kasih udah ikut bergabung di ini ya di Zoom-nya perihal update DDM Maca. Mungkin nanti ntar habis ini mungkin saya langsung share ya untuk videonya dan untuk di learning portalnya nanti bakalan saya rubah juga. Di sini saya memastikan nih teman-teman semuanya pada bisa ya buat akses ke learning portalnya. Nanti misalnya kalau memang ada kendala terkait loginnya, mungkin biar gak durasi juga nggak terlalu lama, nanti kita bisa di email juga ya ke training training@murni.co.id. Oh bisa ya? Oke deh. Kurang lebih sih dari saya sih udah cukup. Dari Bu Nilam selaku PMO juga udah cukup. Dari tim di sini juga, dari yang ikut offline juga udah cukup. Pak Jadi juga udah cukup. Mungkin saya tutup ya. Terima kasih teman-teman udah atas waktunya untuk hadir di Zoom ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sip. Sip. Nanti